kita harga semakin tinggi, kita pede nggak ini harga itu bisa aja ada juga yang mengklaim bahwa itu punya dia juga. Itu kan udah dari 2000 sekitar 2011. Sekarang aja baru start, mungkin bisa 30 sampai 40 tahun ke depan untuk bisa bener. Saya punya undang properti. Nah kebetulan emang saya dari track record awal sampai akhir itu selalu di dunia properti, di real estate. Nah basicnya itu saya sebenarnya saya arsitektur. Nah gue arsitektur. Nah di situ kan kalau biasanya kan kalau kita kan tahu arsitektur kan pasti lingkupnya adalah desain ya. Ya kan pasti kan lingkupnya ngedesain kita apa namanya punya idealis yang cukup tinggi, gambar-gambar ya. Nah terus di dalam tuh eh apa namanya kayak kita tuh kan pasti kan kalau arsitektur pasti kan nggak luput dari namanya analisa yang biasanya kita ngedesain as a request by client. Nah itu tuh sekarang saya lebih deep lagi. Kadang kan kalau arsitek kan biasanya dia gue mau desain dong, gue mau desainnya gini 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 gini. Nah arsitek mengimplementasikan kan, mengimplementasikan menjadi desain. Nah jadilah apa namanya apa yang ada di angan-angan klien itu terrealisasi ke dalam bentuk gambar sampai ke dalam bentuk lapangan. Nah, terus berjalan. Nah terus saya juga udah ke sempat di kontraktor ternama, kontraktor swasta ternama. Nah itu proyeknya megang di Asta SCBD, yang Asta. Jadi nah itu saya cukup deep detail di sana, detail mengenai structure atau arsitekturnya. Nah, terus di dalam lingkup itu tuh saya juga kayak ada bagian analisa kan ketika kita mau memilih suatu tadi yang kayak bagian desain ya, yang bagian desain. Nah, sebelum itu biasanya kalau bagian desain tuh saya yang ini apa namanya as a freelance. As a freelance. Nah, terus di kantor tuh jadi misal nih kita kantor mau berinvest suatu tempat gitu ya. Mau berinvest suatu tempat. Nah, di situ gue yang coba untuk apa namanya menganalisa menganalisa lahannya dipilih A B C D yang kita nanti akan rekomendasikan ke atasan dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Pastikan kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti kan ujung-ujungnya sebenarnya kan cost yang akan dikeluarkan berapa sih, dan DP yang kita bisa dapat berapa sih, pasti kan gitu. Nah semakin ke depan, nah di sini dari yang ilmu detailnya arsiteknya saya juga punya background. Nah, dari yang detailnya saya juga sudah ada di beberapa kontraktor. Nah, ini saya sekarang lebih ngerucutin lagi ke dalam mengenai analisis market. Jadi dalam skala yang lebih besar. Nah, eh ini eh ini nyebut company-nya Bu gimana? Apa? Nah, yang terakhir itu iya. Nah, itu sebelumnya saya juga pernah di Agung Podomoro. Di Agung Podomoro kan juga apa namanya developer terbesar ya, bahkan dia terbesar developer besar di Indonesia. Nah itu saya di bidang analisa dan apa namanya product development. Jadi di situ dari yang Podomoro sekarang saya terakhir di Ciputra dengan relate pekerjaannya. Nah itu eh kayak kita nyari, misalnya kita mau ada sebuah lahan nih ya, ada sebuah lahan, kan rata-rata kan juga pasti kan developer besar itu mainannya nggak bukan lahan kecil nih, pasti lahannya lahan cukup besar, puluhan dan ratusan hektar, bahkan ada yang ribuan. Nah itu yang di backgroundnya saya itu yang menganalisa lahan ini
itu possibility jadi apa sih sebenarnya? Kalau mau jadi apa namanya area komersial, komersial seperti apa? Huniannya hunian seperti apa? Nah dengan range yang seperti berapa sampai berapa? Nah itu yang saya coba untuk analisa dan saya kembangkan menjadi suatu produk yang nantinya itu akan kita maju ke level sampai level manajemen untuk kita bisa bawa possibility lahan di sini itu kita cocok dengan lahan ini A B C D. Nah itu yang nanti kita akan over ke sebelum kita launching itu yang kita kasih ke konsumen gitu. Jadi yang terakhir dari yang saya beberapa company sebelumnya, terus saya di Agung Podomoro dan sekarang saya ada di Ciputra. Nah, ini juga saya ada kebetulan emang megang proyeknya cukup banyak di luar kota. Jadi ada beberapa lokasi kayak di Jambi, Ponti, terus juga ada di Samarinda, Balikpapan. Emang sebenarnya kan ya isu di IKN ini kan juga cukup lagi hype ya. Apalagi mengenai sektor utama yang paling dituju di sana kan pertama infra kan, infrastrukturnya. Nah, infrastruktur di sini kan baik dari si rumah ASN, terus juga apa namanya dari jalannya, mungkin dari komersialnya. Nah, si pemerintah kan juga rata-rata kan menggandeng developer swasta kan, rata-rata menggandeng developer swasta. Nah, kebetulan emang di yang project saya di sini ada apa namanya yang di masih di sebelum bukan IKN-nya. Jadi kayak ada di masih daerah Kalimantannya. Nah, eh cukup ya saya nggak tahu ya ke jadi kayak sebenarnya garis sedikit banyak mungkin akan punya korelasi. Karena kan ketika kita kayak eh contoh kecil ya, contoh kecil kalau kita bicara mengenai Jakarta kan. Ketika kita bicara mengenai Jakarta dulu, andai andai dulu Jakarta misalnya apa namanya kita tahu bahwa possibility-nya bakal setingkat setinggi ini gitu loh ya secara ekonominya propertinya. Nah itu kan juga nggak ada yang tahu kan. Tahu-tahu semuanya udah numpuk di tengah. Nah akhirnya kan bergeser kan dari inner Jakarta lari ke Bekasi, lari juga ke Tangerang, lari ke Bogor. Jadinya kan udah ring duanya. Nah begitupun nanti contoh kasusnya kayak yang di sana saya yakin sih pasti akan pergeseran dari yang awal yang kita bicara mungkin IKN akan menjadi Jakarta sebelumnya yang kayak di sini nantinya juga akan geser. Nah, tinggal masalah waktunya itu kan yang kadang cuma kalau kita bicara properti kan pasti ujung-ujungnya pasti kan awalnya kan adalah investasi ya. Kita bicara properti dan pasti kalau kita bicara properti untuk orang yang mau beli saat rumah masih inden sama mau beli saat kondisi orang sudah rumah udah jadi kan pasti kan nilai akan sangat berbeda. Nah, tinggal tinggal si orang ini si pembeli itu apakah dia bisa trust sama apa namanya developer yang dia lagi mau beli propertinya atau enggak. Karena kan sekarang juga udah marak kan developer yang udah apa namanya kayak modelan cuman jual rumah cuma satu deret, terus jual ini properti yang mungkin jauh lebih murah. Nah, syukur-syukur kadang kalau dibangun, ya kan? Kadang kan juga tahu-tahu kan juga apa namanya yang dibawa kabur itu kan udah case umum lah ya. Tapi kan eh, nilai nilai value dari si rumah tersebut kan juga dipengaruhi sama si siapakah di developer itu kan. Siapa pemegangnya bisa dipersiapkan enggak. Nah, itu pun juga berlaku mungkin di all property. Tapi kalau kayak di bahkan contoh kasusnya mungkin kalau yang kayak yang di apalagi kalau kita bicara Jakarta, Jakarta kan sekarang juga udah banyak banget ya rumah-rumah townhouse ya. Rumah-rumah cuman 1000 meter terus dijadiin rumah 1000 meter berapa rumah 2000 begitupun yang di luar pulau itu juga sama. Nanti juga dengan efeknya tadi yang kita bicara mengenai si KN
pergeseran ekonominya juga pasti kan akan sedikit lama pasti akan mempengaruhi. Yang awalnya di inner IKN, lama-lama nanti ring 2-nya IKN pasti bergeser lagi. Karena kan konsepnya ya nggak tahu lah, saya nggak mau meranah ke politik-politik, tapi emang kalau itu ya ya saya lihat mungkin akan bisa eh, lebih ke centralized lah ya secara global di Indonesianya ya gitu sih. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Eh, kalau mungkin kalau apalagi sekarang aja baru start mungkin bisa 30 sampai 40 tahun ke depan untuk bisa benar benar. Cuman eh tapi kan untuk ketika ketika ikan misalnya ikan sudah mulai jalan, benar-benar jalan, dampak utamanya kan pasti kan penghubung menuju ke area situ kan. Semua kan pasti kan infra dari Serigala ini kan pasti kan terhubung ke sana kan. Entah IKN kan Kaltim ya, IKN kan Kaltim, Kalimantan Timur kan. Nah itu kan pasti kan berbagai area yang menjadi penghubung ke Kaltim kan juga pasti kan akan didukung sama infranya juga kan. Mau nggak mau kan pasti eh eh, kecil besarnya itu akan ada transportasi yang menuju ke sana. Otomatis eh mungkin nggak tahu besar apa kecil ya dampaknya ya, tapi kan setidaknya pasti akan ada perekonomian yang di daerah sekitar yang mungkin dia tidak dalam IKN, tapi kan dia akan memiliki kemungkinan untuk bisa ke IKN. Nah, itu kan akan jalan berbarengan tuh, akan jalan berbarengan. Karena kalau kita bicara mengenai si IKN sendiri tadi dari nol sampai bisa benar-benar jadi, itu kan mungkin akan butuh waktu yang lama. Sama lah kayak kita di Jakarta. Di Jakarta kan juga lama untuk bisa ngebangun bagi dari baik dari yang kota pemerintahannya, nanti habis itu kan diutamakan yang ini dulu ya pemerintahan dulu ya. Pemerintahannya, habis itu belum yang nanti real estate-nya, belum lagi nanti komersialnya. Itu saya sih pribadi saya sih ngerasa itu agak cukup lama, tapi yang emang mungkin itu adalah suatu rencana yang jangka panjang kali ya. Kalau menurut saya iya. Mm-mm. Kalau menurut saya ngambil simpel lagi nih. Andai mungkin kakek saya tahu di Jalan Pancoran dan Semanggi itu adalah prospek, pasti akan beli. Ya, nah analoginya ke sana. Nah, tapi tentunya tidak akan mengganggu kita punya cash flow yang kondisi saat ini ya. Karena kan tadi kita tahu itu akan jangka panjang. Nah, tapi kalau punya suatu dana mati yang kita bicarakan mengenai itu apa namanya, ya udah tidak kita ganggu gugat, itu mungkin tidak ada salahnya. Apalagi kita udah tahu itu nggak usah ini deh. Setahu saya ya kayaknya ya waktu menjadi isu dari si KN aja di sana itu kan nilai di sana juga udah mulai agak sedikit mengalami perkembangan. Isu baru isu doang, itu baru isu doang. Nah, ketika emang benar-benar terrealisasi, pasti kan akan mengalami apa namanya increasing kan di situ kan. Nah, besar kecilnya sih mungkin akan dinilai dari sejauh mana si perkembangan itu. Tapi emang eh, nggak tahu balik lagi ya kalau pandangan pribadi saya ya, mungkin kalau punya dana yang bisa dibilang itu apa namanya cukup bisa dibuat suatu investasi, mungkin tidak ada salahnya. Nah, tapi kalau 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 misalnya terbata-bata banget secara finansial ya, ya mending nggak usah dulu karena itu juga jangka panjang. Iya, betul. Nah,
kadang ya, saya aja tuh di beberapa tempat ya, yang kita juga sudah sangat clear secara, mungkin dokumennya, itu bisa aja ada yang ada juga yang mengklaim bahwa itu punya dia juga. Jadi, heeh, itu kan mungkin kan itu kan ada juga beberapa di kita, apa namanya, tim ya, ada beberapa tim legalitasnya lah ya, tim legal kita yang, berurusan sama hal seperti itu. Nah, cuman emang yang ya biasalah kadang kan ada tanah yang mungkin sudah lama tidak di apa namanya, dirasa tidak ada perkembangan, yang tanah kosong sehingga mungkin warga sekitar juga menggunakan lahan tersebut dan dia mungkin juga sudah nyaman dengan lahan tersebut. Nah, ketika kita mempunyai kepentingan yang, gue mau pakai deh. Ternyata ya begitu kan kadang kan suka tahu-taunya ngerasa mungkin ini milik gitu. Nah, itu suatu hal yang common sih kadang di ketika kita apalagi saat mau mengakuisisi lahan. Itu awal tuh pasti akan sering ketemu dengan hal kayak gitu. Tinggal yang mungkin emang eh, lahan clean and clear-nya itu juga emang harus dipastikan. Kadang ada case yang mungkin bahkan bisa sampai ada dua dokumen yang sama, yang merasa dirinya sama. Akhirnya kan di track dari pihak BPN-nya tuh, dari yang ini kapan pemilikan awal, bla 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 blanya. Nah itu aja bisa terjadi. Heeh, heeh. Ya, nah mungkin kan pasti kan nanti kan di track dari historicalnya kan, di track dari historical lahan tersebut, apa namanya, dengan dua dokumen yang mungkin dikeluarkan di era yang berbeda, ya kan? Pasti dikeluarkan di era yang berbeda. Nah, nanti ujung-ujung kan pasti kan bisa sampai lari ke pengadilan kan, ke meja hijau. Nah, nanti dari pihak pengadilan akan memutuskan bahwa ini emang benar punya siapakah atau gimana. Kadang emang suka, apalagi tuh tanah-tanah yang emang sudah lama banget, terus juga ngerasa ada yang punya, terus juga mungkin ada pihak baru yang masuk, akhirnya muncul muncul dualisme dokumen. Nah ini yang ya dua-duanya sama-sama benar mungkin di mata mereka kan, akhirnya kan ada lalu ujungnya pasti sampai ke ranah sana yang nanti memutuskan bahwa ini emang benar punya A atau si B gitu sih, karena kalau main gontok-gontokan sama-sama gontok dah dua-duanya. Enggak, kalau itu enggak, itu lain lagi, itu mungkin bagian departemen perizinan atau legal kita. Nah, kalau saya anggapannya bahwa ini lahan clean and clear, posisinya sudah tidak ada masalah terhadap dokumentasinya. Ini pokoknya possibility-nya jadi apa nih terhadap market. Nah, itu yang saya coba olah sampai benar-benar bisa dijual gitu. Hmm, iya, betul, iya, gitu. Nah, tinggal habis itu kalau ternyata udah dibuat nggak sesuai market, udah tuh baru pusing ya tuh. Mm-mm. Dari gambar, kan pasti kita punya nih ya kan, konsepnya kan ini kan pasti disesuaikan sama peta bidang dari pihak pemerintah. Karena kan pemerintah juga pasti punya zonasi kan. Zonasi ini sebagai area hijau, zonasi ini sebagai area komersil, zonasi ini sebagai area apa namanya perumahan. Nah, itu kita sesuaikan jadilah biasa nanti akan ada pengajuan untuk buat pengajuan site plan skala besarnya.
Nah, itu habis dari situ sampai ke apa namanya, sampai ke Setpen, majulah nanti ke kalau sekarang sebetulnya kalau dulu namanya IMB kan, izin bangunan. Kalau sekarang namanya PBG kan. Nah, eh, apa namanya? Itu mungkin bisa range-nya di 3 bulanan kayaknya. 3 sampai 6 bulanan, 3 sampai 6 bulanan untuk bisa benar-benar sesuai sama selama itu kalau kita tidak kan kadang yang lama kan tektokannya kan bukan dengan pihak pemerintahnya kan kondisinya kan kadang kita punya ya pasti kan pemerintahan juga pasti akan kasih ini KDH mesti harus 40%, 20%, dapat 50% tergantung zonasi daerahnya. Kalau dia semakin area resapan udah pasti semakin KDH RT-nya tinggi, bisa 50 sampai 60%. Terus juga kalau dia tengah kota mungkin KRT bisa kecil dan KDB bisa semakin tinggi. Nah, kadang lama di situ. Misalkan soalnya kan kadang developer punya punya concern ya terhadap bisnis kan. Jangan sampai kita mau bangun, biasanya kita mau bangun katakanlah perumahan yang konsep kita berharap untuk bisa mendapatkan revenue A gitu kan, nilai seberapa. Ternyata dengan kebutuhan itu ternyata tuh ada resapan, area resapan. Nah, area resapan otomatis kan apa namanya? Efisiensi kita kan semakin kecil kan. Efisiensi kita semakin kecil, harganya semakin tinggi. Nah, kalau kita harga semakin tinggi, kita pede nggak ini harga rumah unitnya bisa keserap masyarakat, keserap masyarakatnya. Nah, itu yang menjadi tektokannya ternyata itu juga harus diketahui di awal biasanya saat kita mau mengambil lahan. Lain cerita kalau misalnya kita mau ke area puncak gitu ya, itu kan udah pasti ada resapan. Ya udah itu nggak bisa dijadikan sebagai area urban kan. Pasti kan mau nggak mau kan akan resort. Nah kalau dari resort kan pasti segmented banget nih sasarannya. Nah kalau udah segmented banget di sini ya mending ya kalau dari saya mending kalau misalnya kalau saya pemikiran itu ya mending sekalian kita ngejar perumahan yang emang punya segmen tersendiri jelas tapi apa punya value-nya karena kita udah pasti kita banyakin unit di sana karena hal utamanya itu ada resapan. Nah, begitupun lah kalau yang sebaliknya. Nah, itu tuh yang kadang yang suka makan waktu. Kita suka makan waktunya gitu. 3 sampai 6 bulanan lah. Kurang lebih sebenarnya sama sih, hampir sama sih. Heeh, hampir sama. Mm. Kan juga sekarang juga udah banyak dipermudah kan dari pemerintah kan yang modelannya banyak apa namanya terutama Jakarta ya Jakarta kan juga sekarang pengajuan udah online ya udah pengajuan online nah itu mm, mm. Ke kalau menurut saya kayaknya Jakarta untuk beberapa tahun ke depan masih sih karena tidak kayaknya nggak mudah sih mengubah behavior orang yang mungkin udah nyaman kondisi nyaman ya kita bicara kondisi nyaman yang biasa di Jakarta di sini eh terus eh yang sekarang ada apa namanya desas-desus isunya mengenai CKN tetap sih Jakarta masih akan terus jalan sih karena kan notabene eh di IKN kan juga masih belum ada komersialnya kan. Kan orang kan juga nggak mungkin cuma tinggal mau sekedar tinggal. Pasti kan dia juga harus ada area entertainnya, harus ada komersialnya. Nah itu yang secara waktu saya nggak tahu pastinya berapa, tapi itu mungkin orang akan lebih cenderung di sini dulu lah, di sini dulu aja deh. Ya, kalau bukan karena mungkin yang mungkin apa kalau kita sekilas itu berita ASN udah harus berangkat duluan kan karena emang harus dipaksa kan begitu kan. Bahkan dikasih apa namanya dikasih yang rumah langsung di sana, tunjangan di sana. Otomatis kan mau nggak mau karena kan dia juga aparat pemerintah ya. Tapi kalau kita ngomong warga sipilnya dalam skala yang cukup luas, kayaknya sih masih betul di Jakarta dulu ya.
Untuk sekarang ya, mhm. Kalau Medan sama Surabaya, saya sih ngerasanya mereka juga udah cukup berkembang ya sekarang ya. Bahkan eh mereka kan kayak punya marketnya mereka tuh sebenarnya. eh Contoh mungkin saya yang ada di daerah timur gitu ya, ada bagian daerah timur. Itu tuh Surabaya tuh juga mereka rata-rata juga mereka permainan di Surabaya semua. Dan kan emang banyak kan orang-orang yang finansialnya cukup kuat kan di Surabaya kan demennya investasi daerah sana juga gitu kan. Jadi aduh, iya, eh di Surabaya tuh kayak emang yang mungkin ya supaya terbagi mungkin kan sekarang kayak di Jakartanya ya kan. Mungkin di sana Jakarta ya versi timur, timur Indonesia. Itu Medan, Medan mungkin juga apa namanya? Ya Medan pun di sana kan juga ada beberapa developer besar yang dia jual apartemen pun juga udah mulai gerak kan. Kadang kan karena kan mereka udah cukup kompak juga kan. Udah kompak akhirnya lari ke vertikal. Larinya ke vertikal gitu. Kita ngomong kotanya ya. Kadang kalau kabupaten sih masih masih ada aja gitu loh. Ya, ya, oke. Mungkin kalau buat saya sih sebenarnya untuk investasi di sini kan apalagi properti eh kadang rada beda ya. Kadang investasi zaman sekarang. Ya kan kalau sekarang kan banyak anak-anak yang emang investasi langsung yang mainnya saham, entah mainnya apa. Nah, nah, kalau untuk investasi kayak properti di sini menurut saya sih masih cukup worth untuk dilakukan. Nah, cuman emang ketika kita berinvestasi properti di sini kan sangat sangat penting untuk bisa mengetahui background dari siapa si pengembangnya. Karena itu pengaruh terhadap nilai investasinya dia. Lain hal sih tapi kalau emang kita mau beli investasi properti hanya untuk emang kita mau tinggal, yang kita pastikan juga developer yang mungkin kita tahu, developer lokal itu dibangun, ya is okay. Tapi ketika kita berinvestasi dalam jangka panjang kan, itu kan juga akan mempengaruhi. Misal contohnya kayak apa namanya kita bicara mengenai properti yang developer besar kan pasti kan mereka punya standar lahan yang akan mereka bangun kan. Atau rata-rata pasti akan menjadi sebuah tahun sendiri mereka, akan membentuk sebuah area sendiri. Nah, itu kan nilai investasinya dia terhadap yang di sekitar pasti kan berbeda. Investasi yang emang dia bangun katakan rata-rata mixed use kan, super block. Umumnya rata-rata developer besar begitu. Nah, karena pasti ada residensial, ada komersialnya, mungkin ada pendukung yang lainnya, infra juga jadi. Nah, itu yang akan kadang mempengaruhi dari nilai aset yang dipunya si orang yang dia punya. Bandingkan mungkin kita kita bicara mengenai mungkin secara secara harga pasti akan lebih miring dan lebih murah yang developer lokal dong. Kita kita bicara mengenai semua ini jujur, semua orang jujur, nggak ada yang bawa lari, developer nggak ada developer nakal. Nah, kita kalau katakanlah semua orang emang punya punya sense developer yang emang emang mau membangun sebuah rumahnya, kadang kan pasti kan ada developer lokal kan umumnya kan juga punya lahan yang keterbatasan kan. Mungkin aset yang diinvestasikan juga nggak terlalu banyak seperti ke developer besar. Nah, otomatis kan ya umumnya pola dari si perumahannya itu kan mungkin ada juga ya yang besar, tapi kayak rumah dan jalan. Umumnya saya temuin di daerah begitu, rumah dan jalan karena dia hanya benar-benar menjual unitnya aja. Nah, kalau developer besar itu kan pasti akan membangun sebuah hunian kawasan yang dijual pasti adalah kawasan. Nah, nilai asetnya berbeda tuh, nilai aset ke depannya. Mungkin kalau yang kecil ini ya dia emang beli rumah bangun apa namanya rumah yang sekedar rumah ya itu bisa. Nah kalau yang besar kan punya dev cost, punya nilai yang dia beli, ada nilai area hijaunya, ada komersilnya, one stop livingnya yang dibentuk. Nah itu eh,
itu menjadi tetap akhirnya kan itu balik lagi ke opsi masing-masing, preferensinya orang masing-masing. Mau mau misalnya contohnya Parolan beli rumah harganya katakanlah 700 juta. Kondisi di developer lokal Bapak beli segitu. Nah, di samping itu ada developer nasional yang dia punya secara lahan punya cukup besar, dia jual 1 M dengan produk yang sama, dengan produk yang sama. Nah, nilai berapa tahun kemudian, nilai 700 juta itu kan karena dia tidak memiliki pendukung dari yang lainnya, kecuali infrastruktur lainnya berkembang. Kecuali yang lain infrastruktur berkembang, nah dia ikut naik. Tapi kalau enggak, berarti dia akan stuck. Nah, karena ini yang di 1 M, dia Bapak beli mengeluarkan selisih 300 juta lebih tinggi. Tapi nilai investnya dia akan terus naik karena dia punya surrounding yang terus secara aset, sehingga akhirnya mungkin kalau katakanlah 5 tahun kemudian itu mungkin yang 700 juta itu cuma naik sampai ke mungkin 900 juta, naik cuma 200 juta, yang 1 M udah naik sampai 1,5 sampai 1,8 apa 2 M, bisa 2 kali. Nah, ujung-ujungnya lari ke sana. Jadi preferensinya orang, konsepnya. Mm-mm. Gitu. Makasih sama-sama Pak Roland.